bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, amin. Yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersuka cita bagi nama Tuhan. Haleluya. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Come on. Mari buat air gas. Sama-sama. Ku pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari sama-sama kita bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Come on. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Sama-sama dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Sore malam hari yang indah ini, saya ingin menyampaikan sesuatu hal kepada setiap kita semua. Dengar baik. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, memberitakan yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang sama-sama. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang
umat rajani, bangsa yang kudus, untuk memberitakan yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang lebih lagi. Ya kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, kekuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Come on! Dari gelap pada terangnya yang ajaib. Let's go! Dari gelap pada terangnya yang ajaib. Bersukacita, sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Siap-siap, one, two, three, go. Mari nyanyi dengan lima. Tuhan, mari kita bersuka. Boleh katakan hari ini, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Yang bersuka angkat tangan di dalam Tuhan. Amin. Bersuka. Lebih dahsyat lagi, bersuka. Sekarang bersuka, bersuka. Kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan. Apapun kondisi, setiap kita terus bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Lebih dahsyat lagi, bersuka.
Tuhan yang baik, amin. Yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Berikan tos kiri kanan saudara, katanya Tuhan kita baik, sangat baik untuk selama-lamanya. Amin. Sama-sama, come on, more again. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan sore hari ini, saudara. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Sama-sama. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Katakan Dia penuhi, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kekuatan. Mari melompat buat Tuhan sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Biar musik memuji Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan semua. Kau Allah yang baik, sangat baik untuk selama-lamanya. Yang percaya sorakan. Mari bersama-sama kaum muda Borges yang diberkati itu. He is so good to you. He is so good, Jesus. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Sambil angkat tangan kita sama-sama, come on. He is so good to you. He is so good to you. Say Jesus. He's so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Everybody, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And me. He is so good to you. He is so good to me. Oh, Jesus is so good to you. Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorakan haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus selalu baik, boleh angkat tangannya saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang selalu baik. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lalui, kita tahu ada bersama dengan Kristus Tuhan Yesus, amin. Percaya hari ini Dia tolong setiap kita. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus.
Kita berdoa sama-sama saudara. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baik ini. Kami boleh ada di tempat ini, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, untuk boleh menyatakan kebaikan Tuhan yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Di awal bulan, di bulan September ini Tuhan, kami mau mengawali bulan dengan cara yang baik, dengan memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang kami hadapi besok Tuhan, apapun tantangan itu, kami tahu ada di dalam Kristus. Kami menerima kekuatan yang baru, damai sejahtera terus menguasai setiap hati kami. Dengan hati yang rela, dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang percaya, kami siap menyambut berkat-Mu Tuhan. Di awal bulan ini, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini yang terbaik kami berikan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Angkat tanganmu, kita bermazmur bersama-sama di nama Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan, kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami katakan dengan iman, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Angkat tanganmu sama-sama Bonerges. Bagi Tuhanmu Tuhanku, katakan sama-sama, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Dia, berikan tepuk tangan lebih meriah bagi Yesus, sebab Tuhanlah yang indah selama-lamanya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Tuhan mencintaimu, Dia cinta daku. Engkau yang mengampuni setiap dosa, pelanggaran kami Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari bersama-sama katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat,
bagi Allah-Mu yang mulia, bagi yang mulia, angkat tangan-Mu katakan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Ku sembah Tuhan, ku puji Dia. Segala sembah kami Tuhan, segala yang terbaik kami berikan untuk boleh menyambut Sang Juru Selamat. Oh Tuhan, hanya ini Tuhan Yesus, kehidupan ini untuk kemuliaan-Mu. Mari datanglah kerajaan-Mu Tuhan, kami mau. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Berikan tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama. Oh, sambutlah Yesus, tinggi dan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, angkat tanganmu yang siap terima berkat. Seluruh hati kami Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, kembali katakan sama-sama. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Angkat tanganmu yang mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, Yesus. Ku mau bersyukur Tuhan. Karena namamu saja Tuhan yang kami tinggikan, hanya pribadi-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terima, kami mau berserah, kami mau berharap di dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, sembah, mari sembah di dalam nama Yesus. Sebut nama Dia berseru. Semuanya Tuhan, biar berkat-Mu merendam kami Tuhan. Yesus, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan Yesus. Kami mungkin datang ke tempat ini dengan kelemahan kami,
Kami mungkin datang ke tempat ini dengan begitu banyak peristiwa yang menyakitkan. Mungkin kami datang ke tempat ini Tuhan Yesus sendirian. Mungkin kami datang ke tempat ini sebab kami putus asa Tuhan. Tapi kami mau datang di awal bulan ini Tuhan Yesus, menyerahkan segalanya. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sama telah mati bagi kami, membantu kami, menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami angkat tangan kami Tuhan, sebab kami percaya. Angkat tanganmu sama-sama Bodernes. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Makasih. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku. Tolong kami Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhanmu. Tuhanku katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan di dalam nama Yesus. Setiap kami yang muda ini Tuhan meminta pertolongan dari surga. Haleluya. Memberikan kemenangan, kemenangan. Yang percaya, yang mau sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, berikan kami Tuhan. Oh Yesus, jamah setiap jiwa di tempat ini Tuhan. Oh Roh Kudus, aku tahu Kau hidup bagi kami Tuhan. Haleluya. Yesus memberiku, katakan kemenangan terjadi, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sama-sama, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Tuhan beri kemenangan bagi orang percaya. Tuhan beri kemenangan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan sama-sama. Yesus memberiku
memberiku. Tiberias, sama-sama katakan kemenangan. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kita yang bangga punya Tuhan Yesus yang begitu baik bagi hidup setiap kita. Kita katakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Lebih sungguh lagi, come on. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia mari muliakan Dia. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Mari yang bangga, yang bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Mari yang bangga sama-sama katakan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari sambil angkat tanganmu, sama-sama kita katakan. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Lebih meriah lagi, yang bangga kepada Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Benar ya Tuhan Yesus. Kami sangat bangga, kami menyembah Tuhan Yesus. Engkau Allah yang Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan sempurna bagi hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, Gereja Tiberias Boanerges, setiap kita yang siap lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Setiap kita sudah datang memuji menyembah Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu mari sama-sama kita boleh saksikan klip video berikut. Hati manusia memikirkan jalannya, kita memikirkan jalan kita, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Bahwa sehebat apapun kita tidak pernah bisa melawan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus pencipta kita dan Dia mempunyai rancangan yang indah dan yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan ketika kita tidak memahami jalannya Allah, rancangan Allah tetaplah sempurna. Rancangan manusia terbatas, tapi rancangan Tuhan itu yang terbaik. Saat kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita perlu ketaatan kepadanya dan kerendahan hati, agar langkah kita tidak melenceng. Roh Kudus memampukan kita untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Sebab dengan Roh Kudus kita juga dimurnikan untuk sesuai dengan firman-Nya. Senantiasa minta hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat dari Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk lebih bijaksana dalam mengerjakan sesuatu sehingga kita berhasil. Minta selalu kekuatan dari Tuhan Yesus. Pengharapan adalah kekuatan dari Tuhan yang tidak akan terkuras habis. Tetaplah kita melekat erat kepada pribadi Yesus, maka kita akan mampu berjalan dalam rancangan Tuhan. Dalam merencanakan hidup kita, jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Jadi kita merencanakan hidup kita harus dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada malam hari yang indah ini, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Kunci untuk menjadi seorang yang berhasil di dalam Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik dan tidak turun, serta punya roh majikan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua tidak dirusakkan, tidak resesi, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan terpelihara sempurna sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, kunci untuk menjadi seorang yang berhasil di dalam Tuhan. 1. Takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan harus menjadi standar kita sebagai orang percaya. Jangan suka bermain-main dengan dosa, berkata kasar dan kotor, emosian, tidak menghormati orang lain, tidak mau mengampuni, berbohong, berzina, dan mabuk. Itu semua bisa menjadi penghalang berkat Tuhan atas hidup setiap kita. Yeremia 5 ayat 25. Sebelum semua terlambat, kita datang kepada Tuhan Yesus, bertobat, akui kesalahan kita, Tuhan pasti menolong setiap kita. 2. Jadi seseorang yang dapat dipercaya. Amsal 28 ayat 20. Sebagai anak Tuhan, ketika kita jujur atau mau jujur, kita tidak akan dipermalukan. Cepat atau lambat, orang bisa melihat dan merasakan mana orang yang penuh tipu muslihat dan mana orang yang bisa dipercaya. Ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya, Tuhan akan mempromosikan kita menjadi orang yang luar biasa. Tuhan akan mengangkat kita sebab semua promosi datangnya dari Tuhan dan kita akan mendapat banyak berkat. 3. Mau menjadi seorang yang suka bekerja keras. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10.
Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk bekerja lebih giat bagi pekerjaan Tuhan. Apapun profesi kita, sebagai suami, ibu rumah tangga, karyawan di kantor, sebagai pelayan Tuhan, mari kita memiliki semangat bekerja bagi Tuhan. Ada upah bagi kita yang bekerja keras. Amsal 14 ayat 23. 4. Menjadi seorang yang hidup dengan murah hati. Matius 5 ayat 7. Murah hati adalah suka memberi dan suka menolong. Karakter inilah yang harus dikembangkan dalam diri setiap anak Tuhan. Sebab kekristenan itu identik dengan kasih. Dan salah satu bukti kita memiliki kasih adalah kita murah hati. Kemurahan hati adalah salah satu buah roh yang harus kita hasilkan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada malam hari yang indah ini. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Tuhanlah yang memimpin. Terima kasih buat Tuhan Yesus memberkati. Ini hati kami. Benar Tuhan, tanganku dipegang teguh oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika ada penyertaan Tuhan yang sempurna, hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini, setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami mau bawa hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hatimu. Tuhan, kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Tuhan yang mengajar, mendidik, bentuk setiap kami, mengarahkan setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga rancangan Tuhan segala yang Tuhan sediakan itu jadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya, yaitu Tuhan, hamba-Mu juga dalam pengurapan Tuhan yang sempurna. Kami percaya hamba-Mu diurapi Tuhan dengan urapan yang luar biasa. Tuhan bahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Isi hatimu yang disampaikan, segala kemuliaan buat Tuhan. Kami percaya
percaya siapapun yang hadir, tidak satu pun yang pulang dengan sia-sia. Semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban, bawa kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari tempat, dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong awal bulan nih. Saya mencium aroma-aroma sultan, haleluya. Tapi kalau ada yang cembetut, artinya ada aroma-aroma cicilan, sudah. Tapi saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan saya melihat semangat yang luar biasa mencari Tuhan. Bilang dulu sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat, orang yang setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Yakobus 1 ayat 12 jadi pembukaan pengantar pembahasan kita. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Yang sudah di sana Yakobus 1 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca saudara. 3. Iya. Berbahagialah sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa? Sekali lagi saudara. 3. Iya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya mau bilang saudara, jika bisa memilih saudara dan saya percaya sebagian besar dari antara kita itu punya pemahaman yang sama, punya kesepakatan yang sama, bahwa kita mau hidup yang nyaman, hidup yang aman. Sekali lagi saudara, ketika bicara tentang kalau kita bisa memilih, saya percaya saudara dan saya sepakat bahwa kita mau hidup yang aman, hidup yang nyaman saudara. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, kenapa? Karena ini memang didasari oleh kita punya yang namanya survival insting saudara, atau bicara tentang insting untuk bertahan hidup saudara. Dan bicara tentang insting survival ini saudara adalah disebabkan karena di otak kita itu saudara ada yang namanya limbic system. Apa itu limbic system? Limbic system adalah sekelompok struktur di otak yang mengatur emosi, perilaku, memori, motivasi, dan fungsi tumbuh dasar yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup saudara. Dan supaya apa? Ini seperti alarm saudara. Jadi ketika saudara dan saya ada bahaya, ada sesuatu yang akhirnya tidak aman buat kita, maka otak kita saudara itu akhirnya menyalakan seperti alarm gitu saudara, supaya saudara dan saya menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan kita saudara. Nah makanya cenderung mendorong kita untuk ada di zona nyaman, cenderung mendorong kita untuk sekali lagi saudara menempatkan diri pada kehidupan yang aman dan kehidupan yang nyaman. Tapi saya mau bilang saudara, namanya hidup, cobaan bisa datang kapan saja. Betul? Yang namanya hidup kita mau bebas cobaan, tapi masalahnya cobaan datang bahkan nggak sendirian, dia keroyokan saudara. Betul ya? Hidup lagi nyaman-nyamannya, cobaan datang saudara.
Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, iya Pak Pendeta, tapi kan saya anak Tuhan Pak Pendeta, kok bisa ada cobaan? Saya mau bilang justru saudara dan saya ketika kita menjadi anak Tuhan, Tuhan bisa izinkan cobaan datang dalam kehidupan setiap kita. Dan kenapa? Karena memang Tuhan mau pakai cobaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, cobaan. Sama-sama bilang sama saya, untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Makanya ayat 12 tadi bilang begini, saudara, cobaan itu saudara Tuhan izinkan supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang tahan uji. Dan kalau kita sudah tahan uji, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan akan jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya suka satu kalimat, saudara bilang begini, jangan minta hidup yang tanpa cobaan, tetapi mintalah kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan. Sekali lagi, jangan minta hidup tanpa cobaan, tapi mintalah apa? Kekuatan untuk menghadapi cobaan. Dan sejalan dengan itu ada kalimat bilang begini, saudara, di TikTok kemarin saya baca, saudara, dibilang begini, saudara, hidup itu sederhana. Ada cobaan, kita cobain. Ada nikmat, kita nikmatin. Kelas king. Haleluya. Iya lagi. Tapi sekali lagi, cuma di cabang ini yang kurang lucu bagian itu, saudara, ngajarin. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, bahwa hidup artinya apa begini, saudara. Bicara tentang pencobaan, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, pencobaan. Sama-sama bilang sama saya, untuk kebaikan. Amin. Tapi akhirnya mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau cobaan untuk kebaikan, kenapa ada orang-orang yang saya kenal ketika dia menghadapi pencobaan hidupnya malah menderita, ketika dia menghadapi pencobaan hidupnya malah rusak. Bahkan saya, Pak Pendeta, ketika saya ngalamin pencobaan malah justru pencobaan menghancurkan kehidupan saya. Saya mau bilang saudara begini, ada banyak orang, kenapa akhirnya saudara ketika dia menghadapi pencobaan yang harusnya membawa kebaikan dalam kehidupannya malah justru membawa kehancuran? Karena seringkali begini, saudara, cara dia meresponi salah, dan akhirnya apa, saudara? Respon yang salah membuat dia menerima hasil yang keliru. Saya mau bilang, saudara, ada banyak orang ketika dia menghadapi pencobaan, dia meresponi salah, akhirnya menderita dan akhirnya ngalamin kehancuran. Karena seringkali ada banyak orang Kristen tidak tahu bahwa begini, saudara, ada hal-hal yang Tuhan anugerahkan untuk membuat saudara dan saya melihat kemenangan atas pencobaan. Sekali lagi, janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan sendirian. Amin. Tuhan ketika mengizinkan pencobaan datang dalam kehidupan setiap kita, Tuhan itu, saudara, sudah menganugerahkan segala yang kita perlukan, segala yang kita butuhkan, supaya kemenangan menjadi bagian kita. Katakan amin. Cuma seringkali ada banyak orang Kristen nggak tahu. Makanya begini urutannya. Karena dia tidak tahu, dia tidak gunakan. Karena dia tidak gunakan, akhirnya dia kesulitan. Karena dia kesulitan, banyak orang dalam kesulitan, akhirnya ujung-ujungnya kegagalan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita membahas satu tema, yaitu bicara tentang menang atas cobaan kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, menang. Sama-sama bilang sama saya, atas cobaan kehidupan. Amin. Ada di layar tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Mana ini? Pengangkatan sudah terjadi kah? Sama-sama bilang sama saya, menang. Kita akan terus berkata menang sampai muncul ayatnya, sampai muncul judulnya. Sama-sama bilang sama saya, menang atas pencobaan. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya jadi tahu apa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, saudara, dalam setiap pencobaan, sehingga bersama dengan Tuhan kita melihat kemenangan atas pencobaan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang Tuhan anugerahkan untuk membuat kita menang atas cobaan? Yang pertama adalah firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan. Amin. Coba kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Segala memang bermanfaat untuk apa? Menyatakan, untuk memperbaiki, dan untuk apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk apa? Mendidik orang dalam apa? Saya tertarik untuk mengajak saudara melihat kata mendidik, saudara. Kata mendidik bahasa aslinya itu paideia,
Itu punya makna seperti seorang ayah yang memberikan instruksi pelatihan pendidikan kepada anaknya tentang seluruh kehidupan saudara. Artinya apa? Firman ini saudara adalah seperti manual book atau buku manual. Untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya menjalani kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, adalah buku manual. Amin. Nah saudara, saya kan 1 tahun ini saya baru pindah di rumah yang baru saudara. Dan awal pindah itu jadi, nah saya pindah di rumah. Sebelumnya saya kontraktor saudara. Ngontrak sana sini maksudnya. Jadi saya di rumah itu saudara, awalnya kosong banget. Jadi ada beberapa yang interiornya itu saudara, ada yang saya isi, ada yang puji Tuhan ada berkat lebih saudara. Kemudian ada banyak yang karena saya mau kejar murah, saya beli online gitu saudara, dikirim nanti saya rakit di rumah. Singkat cerita saudara, ada contoh lemari saudara, saya beli online dikirim dalam bentuk dibungkus di kotak gitu saudara, di kardus saudara. Akhirnya apa? Ketika saya buka, tentunya bikin video dulu saudara. Hello guys, lemari baru nih guys, unboxing guys. Nah saya buka. Ketika saya buka, yang pertama kali di atasnya itu biasanya adalah manual booknya. Saya ambil, saya buang. Bukan orang kaya, anak STM bos, otomotif, mesin mobil aja kita bongkar pasang, apalagi cuma lemari kotak-kotak ini. Buat apa itu manual book? Lemari, it's very easy for me. Manual book, I don't need it. Enyah dari hadapanku manual book. Akhirnya mulai, saya buka itu lemari, saya mulai atur saudara. Pas saya buka-buka, saya pikir kok cuma kotak-kotak, kok banyak itu perintilannya saudara. Saya lihat kok ada bentuk-bentuk yang aneh, ada bentuk-bentuk loh, kok iso? Akhirnya saudara saya kebingungan, ada nomor-nomornya lagi saudara. Saya, kok ada nomor-nomornya? Saya pasang-pasang. Dan yang paling bikin saya udah lama bongkar-bongkar saudara, saya udah lama susu saudara. Saya buka baut-bautnya, ada baut yang begini saudara. Saya tahu kita dari latar belakang yang berbeda, tapi buat kami orang daerah, mana ada baut macam begini di daerah kita saudara. Zaman saya seumur hidup saya, mana ada baut yang bentuknya nggak kayak baut saudara. Saya lihat, apaan ini? Kok bentuknya aneh, nggak jelas, kayak hubungan kamu sama dia. Cuma buat anak muda opung-opung ngapain? Opung. Opung. Udah lewat masanya opung. Hubungan kamu sama dia. Saya mau bilang saudara, jadi akhirnya saya kebingungan saudara. Akhirnya sesuatu yang harusnya gampang, gara-gara saya buang manual booknya saudara, saya bingung. Akhirnya istri saya datang, dia ambil manual booknya, dia baca. Akhirnya dia bilang, nah gini. Nah dia bantu atur, terus saya tinggal buru-buru. Jadi saudara, sabar. Dari hal itu saya belajar 2 hal penting. Yang pertama, buat bapak-bapak, buat suami-suami, sehebat apapun kita, jangan sombong. Sabar. Karena kita butuh istri kita sebagai penolong. Betul para wanita? Nah gantian mereka yang sombong. Yang kedua, awalnya harusnya mudah, tapi karena saya menyia-nyiakan manual booknya, saya kebingungan. Akhirnya apa? Pencobaan ini terasa amat sangat berat. Tolong mimbar pindah ke pojok sana aja, tolong. Di situ nggak ada ketenangan saya. Saya mau bilang ya, dalam hidup kita juga sama. Tuhan ketika kasih pencobaan dalam kehidupan setiap kita, Tuhan sudah sertai kita dengan yang namanya manual book kehidupan. Nah,
Supaya ketika kita menghadapi pencobaan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga tidak ngalamin yang namanya kesulitan dan akhirnya melihat kemenangan. Tapi seringkali ada banyak anak Tuhan ngalamin kesulitan dalam pencobaan kehidupannya, karena dia nggak pernah baca manual booknya. Kok sepi? Oh iya, fakta ya. Cuman di sini yang betul. Walaupun saya tahu mereka juga nggak baca, sama aja. Saya lama-lama kepahitan loh sama geng depan ini. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, iya kan? Ada banyak orang zaman sekarang saudara kebingungan ketika menghadapi pencobaan, dia bingung apa yang harus aku lakukan. Kenapa? Karena nggak pernah baca manual booknya. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya. Ada banyak anak Tuhan zaman sekarang saudara lebih senang main handphone daripada baca Alkitab. Ini memang suka menghakimi ya memang ya. Tapi iya kan? Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang saudara nggak pernah mau baca Alkitabnya. HP terus dari bangun pagi bukan cari Tuhan, cari HP. Nggak apa-apa. Awalnya saya senang, lama-lama saya darah tinggi kalau ini. Bangun pagi, memang betul mimbar pindah di pojok kan. Bangun pagi bukan cari Tuhan, cari HP. HP, TikTok, Instagram, Facebook, TikTok, Instagram, Facebook, TikTok, Instagram, Facebook. Sambil makan pagi sarapan, HP. Akhirnya apa? Siang-siang HP, makan HP lagi. Siang-siang habis makan dia makan HP. Bahkan sampai mohon maaf ke kamar mandi, HP terus. Akhirnya apa? Sambil dia HP terus. Akhirnya apa? Harusnya pelepasan di toilet cuma 5 menit, jadi 1 jam. Habis itu keluar, aduh kram. Ya saya tahu karena saya juga ngalamin. Nah, jadi saya pendeta yang jujur apa adanya gitu. Sampai malam HP terus. Saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Ketika hadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, dia kebingungan saudara. Kenapa? Karena dia nggak pernah baca manual book kehidupan. Saya mau bilang saudara, apapun pencobaan yang saudara alami, jalan keluarnya ada dalam firman Tuhan. Katakan amin. Saudara yang sedang ngalamin pencobaan dalam keuangan, saya mau bilang saudara, solusi yang pertama, sama-sama bilang sama saya, baca firman. Saudara bahkan yang ngalamin masalah pencobaan dalam percintaan, saya tahu ini lagi dalam masa-masa lagi bingung, karena ada banyak jomblo-jomblo and single lagi galau karena Natal so dekat. Daerah timur sana habis Agustus langsung Desember semua itu bulan saudara. Iya, kalau di sini kan masih belum September, Oktober, November, Desember. Kalau di Manado, Ambon, semua udah Agustus, Desember. Lagu Natal sudah berkumandang semua. Teng neng 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 deng. Pohon Natal udah keluar. Teng neng 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 deng. Makanya binatang babi di daerah ini udah tersiksa semua. Iya. Kalau di Jakarta kan binatang babinya stres nanti bulan Desember. Tapi kalau daerah timur sana binatang babinya udah mulai tertekan. Lagu Natal udah berkumandang, Santa Claus is coming to town. Waduh, itu babi-babi langsung. Waktu kami sudah dekat. Dia udah kumpulkan keluarga dan dia, mungkin waktu kita tidak lama lagi. Ini surat wasiat buat kalian semuanya anak. Papa mama mau bilang, papa mama sayang kalian. Mirip aja, kurang ajar, berdosa. Pelepasan. Udah 8 sesi baru ada yang bilang mirip berdosa.
Teganian dirimu. Ku menangis. Tuhan, cobaan apa yang kau izinkan itu? Gak apa-apa. Itu namanya impersonate-nya berhasil. Udah deh. Balik lagi mas. Udah mau Natal, ada banyak jomblo-jomblo langsung ngerasa bahwa Tuhan, cobaan apa ini Tuhan? Sebentar lagi Tiberias akan bikin Natal di GBK Tuhan, dan aku masih kesepian Tuhan. Tuhan, saya mau bilang buat para jomblo and single, shalom para jomblo and single. Lilin Natal udah mau menyala, masa hatimu belum menyala? Oh ya, lagi. Oh ya. Ada yang belum keluarin handphone? Iya. Ayo. Siap. Mohon maaf buat orang tua, ini memang sesi anak muda kacau-kacau guys. Sekali lagi. Oh iya, sabar. Udah bilang saya mirip, nuntut lagi. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Shalom para jomblo and single. Lilin Natal udah mau menyala, masa hatimu belum menyala? Udah suruh ulang, inya kurang. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, baca firman Tuhan. Amin. Saudara yang menghadapi masalah dalam rumah tangga, baca firman. Kau ngalamin pencobaan karena suamimu ngeselin, bikin darah tinggi, Bu. Baca. Shalom bapak-bapak. Kau tertekan gara-gara istrimu sukar dimengerti, Pak. Baca. Jangan cari yang lain. Ada banyak orang, oh Pak Pendeta saya bingung mau mengerti istri saya. Saya beli buku Pak Pendeta. Susah. Ada ini, coba lihat gambar ini. Perhatikan yang paling kiri dulu. Cara memahami pria. Kalimat di bawahnya edisi lengkap. Tipis. Saudara lihat buku yang tebal di sampingnya. Cara memahami wanita. Kalimat di bawahnya bagian pertama. Pak, kalau ada bagian pertama artinya ada bagian kedua dong. Ada. Mana bukunya? Ini. Betul para pria? Jangan bangga, jangan malah ketawa, bertobat. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, semua itu sia-sia. Tapi kalau saudara baca firman, itu akan menolong setiap kita. Amin. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo. Yang mau batuk-batuk dulu silakan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, pencobaan apapun yang saudara alami, Tuhan sudah kasih kita, yaitu apa? Firman. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Apapun pencobaanmu bersama dengan Tuhan, kau pasti melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, baca firman. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang Tuhan anugerahkan untuk membuat kita menang atas cobaan? Yang kedua, hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan. Kejadian 2 ayat 16. Sama-sama kita akan masuk sedikit lebih dalam saudara. Ayatnya yang ke-16. So, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3 ya. Lalu semua pohon dalam apa? Perhatikan kalimat terakhir. Semuanya boleh kau makan buahnya dengan. 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 Semuanya boleh kau makan buahnya dengan.
Ayat yang sama dalam terjemahan sederhana Indonesia bilang begini, saudara. Aku mengizinkan kamu untuk makan buah dari setiap pohon di taman ini sepuasnya. Boleh dimakan sepuasnya, bahasa aslinya adalah akal. Punya makna begini, saudara. Nikmati sepuasnya tanpa susah payah. Jadi gak perlu mikirin bagaimana menanamnya, gak perlu mikirin bagaimana merawatnya. Tugasmu cuma nikmati sepuasnya, tidak usah bersusah payah. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 17 bilang begini, saudara. Kejadian 3 ayat 17, sama-sama. 3, ya. Lalu karena engkau yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka perhatikan, dengan bersusah payah engkau akan apa? Sederhananya begini, saudara. Pada awal mula Tuhan menciptakan manusia, urutannya silakan boleh tim saya boleh bantu. Jadi pada awal mula ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan yang indah. Amin. Makanya di Taman Eden manusia bisa bertatap muka dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ketika mereka ada di Taman Eden hubungannya baik, semuanya serba mudah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungannya jadi rusak. Akhirnya ayat yang kita baca tadi, ayat 17, akhirnya apa? Hubungan yang rusak membuat hidup mereka jadi susah. Sama-sama bilang sama saya, jadi susah. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, akhirnya Tuhan mengerjakan yang namanya karya salib. Akhirnya ada yang namanya pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan. Dan ketika ada pemulihan, hubungan kita dengan Tuhan kembali seperti hubungan pada awalnya. Dan ditandai dengan terbelahnya tabir bait suci, saudara, di dalam ruang Mahkudus, saudara. Kenapa? Karena kita sudah kembali dipulihkan hubungannya dengan Tuhan yang rusak oleh karena dosa. Makanya saya bisa bilang, saudara dan saya hari-hari ini harusnya hidup yang kita jalani adalah hidup yang mudah. Mungkin saudara nggak terima, saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, mudah apaan? Berat, sulit, bahkan aduh Pak Pendeta, udah sesak napas saya Pak Pendeta. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kenapa saya bilang mudah? Bukan berarti benar-benar mudah. Mungkin sulit bagi beberapa orang, bagi banyak orang di luar sana. Tapi buat saudara dan saya yang terhubung dengan Tuhan, semuanya jadi terasa mudah. Karena bukan kekuatan kita lagi yang kita gunakan, tetapi kekuatan Tuhan yang luar biasa, yang tak terbatas. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kalau pakai kekuatan sendiri, kita nggak kuat. Kalau pakai kekuatan sendiri, berat terasa pencobaannya. Tapi ketika kita ingat bahwa kita terhubung dengan Tuhan, kekuatannya adalah kekuatan yang dari Tuhan. Saya mau bilang, saudara, kekuatan yang dari Tuhan yang tak terbatas itu membuat semuanya serbamu. Makanya Martin Luther King Jr. bilang begini, saudara, kekuatan yang tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari hubungan kita dengan sumber kekuatan abadi, yaitu siapa? Tuhan. Billy Graham sejalan dengan itu bilang begini, hubungan pribadi dengan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju apa? Dan kebahagiaan yang langgeng. Dalam Dia kita apa? Sama-sama bilang sama saya, kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Bahkan banyak jurnal yang membuktikan orang yang punya hubungan spiritual dengan Tuhan, saudara, memiliki kemampuan untuk menangkal stres, memaknai hidup, atau memiliki hidup yang bermakna, level optimis dan harapannya tinggi, mampu atau punya kemampuan dalam meregulasi emosi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena terhubung dengan sumber kekuatan. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau hari ini kita bilang berat, kalau hari ini kita bilang, Pak, pencobaannya saya nggak mampu, Pak. Saya mau bilang, evaluasi lagi hubunganmu dengan Tuhan. Karena kalau kita terhubung dengan Tuhan, sumber kekuatan yang sejati itu, tidak ada kata berat, tidak ada kata susah, tidak ada kata sulit. Yang ada adalah apapun pencobaannya, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, terhubung dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa yang Tuhan anugerahkan untuk membuat kita menang atas cobaan. Yang ketiga, hikmat dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hikmat dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hikmat dari Tuhan. Ayat terakhir Yakobus 1 ayat 5 dikatakan apa? 3, ya. Tetapi hendaklah
yang memberikan kepada semua orang dengan apa? Dan maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sama-sama bilang, sama saya siapa yang kekurangan hikmat. Sama-sama bilang, sama saya siapa yang membutuhkan hikmat. Mintanya sama Tuhan. Amin. Saya bilang saudara, ketika pencobaan datang, pencobaan seringkali mengakibatkan tekanan dan kebingungan. Ada orang yang saya kenal saudara, karena dalam pencobaan dia tertekan, dia bingung, akhirnya dia salah langkah karena dia gunakan hikmatnya yang terbatas. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ujung-ujungnya masalah makin besar, keadaan makin sulit, bahkan akhirnya endingnya saudara, dia harus menghadapi hutang-hutang yang begitu besar. Hidup boleh berat, pencobaan boleh sulit, tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, selama kita andalkan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kemudian kita pakai jalan langkah yang dituntun oleh hikmat Tuhan, maka semuanya akan menuntun kita pada kemenangan yang Tuhan sediakan. Makanya kalau saudara nonton tadi, perhatikan pesan Ibu Gembala Sidang. Ibu Gembala Sidang selalu bilang tentang apa? Hikmat Tuhan. Yang saya suka Ibu Gembala Sidang saudara, setiap keputusan yang diambil beliau selalu bilang apa? Ibu tanya Tuhan dulu ya. Ibu tanya Tuhan dulu ya. Makanya keputusannya selalu yang terbaik, karena dalam tuntunan Tuhan. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu pencobaan apa yang saudara alami, tapi kalau saudara minta tuntunan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan akan membawa saudara pada jalan yang terbaik. Jangan andalkan pikiran sendiri. Alkitab bilang saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Billy Graham bilang, ketika kita dipenuhi dengan segala hikmat Allah, kita mampu melihat cobaan bukan lagi sebagai rintangan yang harus ditakuti, tapi sebagai kesempatan yang harus dimanfaatkan. Wow, perspektifnya juga jadi berubah. Saya nggak tahu sekali lagi apa yang sementara saudara hadapi, tapi yang saya tahu, ketika saudara minta hikmat sama Tuhan, hikmat Tuhan akan menuntunmu pada jalan yang benar. Setiap langkahmu, langkah berkat, langkah kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, minta hikmat sama Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Tuhan setia. Katakan, berkali-kali Kau menolong setiap kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah Engkau ada. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, sampai kita boleh bangkit berdiri. Berkali-kali, berkali
sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa pencobaan bisa datang kapan saja, tapi semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Dan dalam menghadapi pencobaan, Tuhan sudah sediakan segala yang kita butuhkan untuk melihat kemenangan. Dia sediakan firman, dia sediakan hubungan yang akhirnya membawa kita pada kekuatan. Dan yang terakhir, dia sediakan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga tahu apa yang harus kita lakukan. Mari minta hikmat sama Tuhan, senantiasa terhubung dengan Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari pandang Tuhan sore malam hari ini. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Terus angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Tuhan Yesus penolong, tetap percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Mari kita percaya sampai kapanpun Tuhan sanggup. Tuhan berperkara bagi setiap kita. Katakan sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau Tuhan Yesus. Di dalam Engkau Tuhan. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Katakan sama-sama. Tetap percaya Tuhan setia. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang selamanya setia dalam hidup setiap kita. Kita berdoa sama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam yang indah. Kami boleh diberkati, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang berkuasa, yang pastinya akan mengubahkan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang mengasihi, Engkau juga Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kami, mengubahkan kami, bahkan membuka jalan bagi setiap kami yang memerlukannya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan di malam hari ini sebagai rasa syukur kami mengawali bulan, kami memberikan persembahan kami yang kedua. Dan kami berdoa siapapun kami memberi persembahan di malam hari ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan yang memberkati apapun pekerjaan, usaha yang kami lakukan, biarlah semuanya Engkau yang ambil alih, Tuhan yang pegang kendali. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami belajar memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, silakan kembali duduk. Selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sambil kita berikan persembahan yang terbaik, kita angkat pujian sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price
you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne, crowned you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Oh, thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne, crowned you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu
Ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda yang belum terima pasti dan anggun, bisa lambaikan tangannya. Yang belum terima, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Katakan tubuh dan darahmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuh. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih gereja Tiberias, sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus, menyembuhkanmu. Darahmu Yesus, menyucikanmu. Jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk terima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara, perintah Tuhan di gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus, membuktikan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Yang saya pahami artinya bahwa iman itu tidak pernah bertentangan dengan logika, tetapi iman itu melampaui logika. Kita percaya bahwa Dia Tuhan, Dia sanggup bekerja jauh lebih dari apa yang dapat kita bayangkan, bahkan dapat kita pikirkan. Makanya kesaksian-kesaksian yang luar biasa, bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, yang bocor jantung ginjal dipulihkan, bahkan seorang Pak Osman yang sudah 10 jam mati dibangkitkan. Itu membuktikan bahwa sampai hari ini tidak hanya kasih Tuhan tidak pernah berubah, tetapi kuasa Tuhan juga tidak pernah berubah. Amin saudara. Dan gereja Tiberias konsisten. Ada apa? Kesaksian saudara. Kalau Bapak Ibu saudara yang sudah lama Tiberias, ingat dulu zaman dulu buletin yang kita pegang dimulai dengan apa? Kesaksian kuasa Tuhan Yesus lewat sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Hari-hari saudara, tengah minggu, hari Rabu, ibadah KKR juga ada kesaksian. Kenapa kita bersaksi saudara? Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, siapa dikalahkan saudara? Iblis dikalahkan. Darah domba sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu. Sekarang bagian saudara dan saya, tugas kita untuk bersaksi. Karena panggilan Tuhan di gereja Tiberias tidak hanya kita dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus. Tugas saudara dan saya, kita menjadi misionaris. Apa tugas misionaris? Bersaksi. Kenapa kita harus bersaksi saudara? Karena dari kesaksian kita membuktikan bahwa firman Tuhan tidak hanya terdiri dari perkataan, tetapi firman Tuhan juga terdiri dari kuasa. Hari ini saudara miliki iman yang besar. Saudara yang datang dengan sakit penyakit, mari punya iman yang besar, bahwa percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan saudara. Ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Dia berjalan di atas air, Dia memberi makan ribuan orang, tetapi yang paling banyak Dia kerjakan menyembuhkan orang sakit. Saudara datang dengan sakit penyakit, imani hari ini sakitmu disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Amin saudara. Baik, saya akan baca firman Tuhan di dalam Matius pada pasal yang ke-26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sama-sama kita angkat roti yang ada di tangan kita, yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman. Sama-sama kita perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga.
Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman sama-sama kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini kami tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak sakit liver. Kami tolak sakit ginjal. Kami tolak diabetes hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, saudara masing-masing doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakit di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman, oleh bilur-bilurnya engkau terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru, artinya tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah kehidupan, darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita hidup, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percayalah, di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan syukurmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yesus telah
lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya akan tutup minyak urapan. Bapak Ibu Saudara punya minyak, silakan diangkat minyaknya. Yang tidak bawa minyak sudah bisa angkat tangan saudara. Mari kita doa sama-sama. Mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini. Perintah Tuhan di gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Yang pertama, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan dan roh jahat. Markus 6 ayat 12-13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 7. Yang keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus, menyembuhkan sakit, penyakit, mematahkan segala kuasa kegelapan, memuliakan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan yang kudus dalam nama. Saudara bisa oles di kening saudara, yang minyak silakan saudara oles dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kembali saudara, ikuti saya kembali sama-sama kita doa. Angkat tangan kita dua-dua, sama-sama ikuti saya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Yang pertama, kami telah ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami berjanji bertobat. Beri kami ya Tuhan setiap hari roh pertobatan. Yang kedua, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Mempelai Kristus, suatu hari kelak kami akan diundang pesta di surga. Yang ketiga, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya hari ini kami diciptakan kembali yang serupa, yang segambar dengan Allah, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas segala penderitaan. Kami doa, kami semua terus terima perjamuan kudus, terima minyak urapan untuk menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari sama-sama kita akan menutup di dalam doa. Kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami, bagi jemaat-Mu, bagi anak-anak muda Buah Nagas, bahkan setiap orang tua yang hadir di dalam ibadah, bersama juga dengan semua jemaat yang ikut ibadah lewat live streaming. Walaupun kami dibatasi ruang dan jarak, tetapi kami sungguh percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, mujizat Tuhan pasti terjadi. Sebelum kami pulang berpisah satu dengan yang lain, kami menyatukan hati kami, menaikkan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa kesehatan, umur panjang, hikmat surgawi Tuhan limpahkan. Bahkan Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Doa kami, Gembala Sidang bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk pemimpin kami berkati, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di mana melangkah dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Berkati juga Pendeta Argo Pariaji dalam pelayanan, memimpin Buah Nagas Youth Beloved Kitty Bereskola, juga disertai dengan tanda-tanda kuasa mujizat, dengan tanda-tanda heran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga doa untuk semua rekan-rekan yang melayani tempat ini di Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Berkati koordinator ibadah tempat ini, berkati Bapak David Raharja bersama dengan istri Bu Leni diberkati, bersama dengan semua anak-anak diberkati, baik di dalam pekerjaan, baik dalam setiap usaha, apapun yang Tuhan percayakan, semuanya Tuhan berkati, Tuhan jadikan berhasil. Bahkan di dalam pelayanan juga disertai dengan tanda-tanda kuasa mujizat, dengan tanda-tanda heran, bersama dengan semua rekan-rekan melayani sebagai greeter, sebagai pengerja suami istri, sebagai pengerja kaum muda, baik semua yang
melayani, baik tim event, bahkan Buana Grace Worship yang melayani. Tuhan Yesus memberkati, bahkan Tiberias Choir, bahkan semua tim media, bahkan semua soundman, bahkan produksi, bahkan semua security yang terlibat di dalam pelayanan usher, bahkan kolektan semuanya, bahkan guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati, tidak seorang pun yang terlewatkan. Kami percaya bahwa segala jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami ucapkan berkat, Indonesia diberkati Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mengas sampai Pulau Rote diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat untuk pemimpin kami, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bahkan semua para jajaran kabinet semua diberkati Tuhan, bahwa Tuhan memberkati mereka senantiasa berikan hati yang tulus yang bekerja untuk kesejahteraan negeri Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga doa berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir. Besok kami masuk dalam hari yang baru, dalam minggu yang baru. Yang bekerja, usaha diberkati dalam pekerjaan usahanya. Sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Dalam minggu ini kehendak Tuhan dinyatakan mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga untuk setiap yang hadir, untuk pasangan suami istri yang rindu berdoa mendapatkan keturunan. Tuhan Yesus memberkati, diberikan keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap anak-anak muda juga yang berdoa untuk pasangan hidup mereka. Biarlah Tuhan pimpin langkah mereka, masa muda bahkan masa depan boleh menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, membentuk keluarga yang kudus di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan juga dalam minggu ini atau bulan yang akan melakukan perjalanan keluar kota bahkan keluar negeri. Tuhan berkati dalam perjalanan, berangkat dengan selamat, pulang kembali dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap lembar pokok doa yang dituliskan oleh setiap anak-anak kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan penyembuh kami, Engkau yang Tuhan menyediakan, bahkan Engkau Allah yang perkasa. Di atas kayu salib Engkau berkata, semua sudah selesai, dan kami percaya setiap doa kami Tuhan sudah dengar, Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Doa kami Tiberias Petrus penuh kuasa penuh kemuliaan, setiap jemaat Tuhan yang hadir, bahkan semua melain, bahkan gereja Tiberias dimanapun berada diberkati penuh kuasa penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami sudah datang dengan berkat penyertaan daripada Tuhan Yesus. Bahkan kami akan pulang, kami akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari rekan-rekan muda, setiap jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini, percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat hari Minggu Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janji.